Seorang profesor ilmu filsafat sedang mengajar di kelas kandidat doktor. Banyak orang pandai di kelas itu. Ada laki-laki, ada juga perempuan. Jumlahnya hampir sama banyak. Ada yang sudah beruban, namun ada yang masih sangat muda. Hebat sekali yang muda-muda itu. Berdasarkan sejarah, jarang sekali mahasiswa kandidat doktor ilmu filsafat adalah orang-orang muda. Karena variatifnya, maka kelas doktoral filsafat itu sangat dinamis. Diskusinya selalu menarik. Biasanya di kelas mengajar, profesor itu membawa serta 2 cangkir kopi pahit kesukaannya untuk diminum di sela-sela mengajar. Namun dalam pertemuan kuliah di hari itu, sengaja dia membawa 12 cangkir kopi. Masing-masing 1 cangkir untuk mahasiswanya dan 2 cangkir untuk dirinya. Kelas yang diajari profesor filsafat legendaris itu relatif tenang hari itu. Dinamikanya terbilang biasa dibanding hari lain. Mengapa demikian? Saat kelas dimulai, profesor itu mengambil toples kosong dan mengisi dengan batu-batu kerikil seukuran bola golf. Profesor itu meminta mahasiswanya untuk memperhatikan apa yang sedang dia lakukan dengan toples itu. Tak boleh ada yang menulis ataupun berbicara kalau belum diberi kesempatan. Ketika kelas mulai tenang, dia berkata kepada murid-muridnya, "Perhatikan, apakah Anda setuju? Toples ini sudah penuh." Muridnya sekelas bersuara, "Setuju." Karena dari pandangan mereka, terlihat toples itu sudah terisi penuh oleh batu-batu kerikil tadi. Baiklah, perhatikan terus dengan mata, bukan dengan mulut. Kemudian dia menuangkan batu-batu kecil berukuran biji kacang ke dalam toples itu lagi. Menggoyang-goyangkan toples dengan gerakan ringan. Batu-batu kacang itu mengisi sisi-sisi tempat kosong di antara batu kerikil. Kemudian dia bertanya kepada murid-muridnya, "Apakah Anda semua setuju setelah toples ini diisi lagi dengan batu-batu berukuran biji kacang? Toples ini betul-betul sudah penuh?" Kali ini terlihat sudah penuh sesak. Lalu mereka menjawab serempak, "Setuju." Profesor itu tersenyum. Dia melemparkan pandangannya ke sekeliling kelas untuk memastikan mahasiswanya yang duduk paling belakang dapat melihat isi toples dengan jelas dan yakin akan jawabannya bahwa sudah penuh benar. Selanjutnya, sambil mengingatkan mahasiswanya bahwa belum boleh meminum kopi yang dibagikan tadi, kemudian dia menabur lagi pasir ke dalam toples. Tentu saja pasir menutupi semua isi toples itu. Profesor sekali lagi bertanya, "Apakah toples ini benar-benar sudah penuh?" Para mahasiswa itu terhentak seketika karena kaget bahwa
toples yang tadinya telah penuh masih bisa diisi lagi. Para murid berkata, "Benar, sudah penuh." Kelas seketika menjadi diam. Peragaan profesor itu belum berakhir. Masih ada lagi berikutnya. Para mahasiswa pintar-pintar itu bertambah penasaran. Mereka serius memperhatikan dan mulai terlihat galau. Apa sesungguhnya tujuan profesor menyajikan materi kuliah seperti hari ini? Mereka saling beradu pandang satu dengan yang lain, seakan mencari dukungan jawaban apa gerangan yang sedang terjadi. Kemudian profesor menuangkan secangkir kopi miliknya ke dalam toples. Dan ternyata toples yang tadinya sudah penuh itu masih bisa menampung lagi secangkir kopi. Seluruh isi cangkir telah masuk ke dalam toples, mengisi ruang-ruang kosong yang ada di antara butiran pasir, butiran batu kacang, dan kerikil-kerikil di dalam toples itu. Para murid serentak tertawa lepas karena kopi 2 gelas milik profesor, 1 gelasnya telah dituangkan ke dalam toples. Seisi kelas menjadi ramai, tetapi profesor tetap diam. Ada senyuman yang tersungging di ujung diamnya. Lalu dengan gerakan tangan, dia seakan mengajak para calon dokter itu memperhatikan apa-apa yang akan dia katakan kemudian. Sekarang saya ingin kalian memahami bahwa toples ini mewakili kehidupanmu. Pasir adalah hal-hal yang sepele saja dalam hidupmu. Batu-batu kacang ini adalah hal-hal lainnya, seperti pekerjaanmu, sekolahmu, rumah, mobil. Lalu batu-batu kerikil adalah hal-hal utama yang sangat penting, seperti Tuhanmu, keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, kesehatanmu. Jika yang lain hilang dan hanya tinggal mereka, maka hidupmu masih tetap penuh. Jika kalian pertama kali memasukkan pasir ke dalam toples, maka pasti tidak akan tersisa tempat untuk batu kacang ataupun batu-batu kerikil di dalam toples itu. Hal yang sama akan terjadi di dalam hidupmu jika kalian menghabiskan energi untuk hal-hal yang sepele. Kalian tidak akan mempunyai ruang untuk hal-hal yang jauh lebih penting dalam hidup kalian. Jadi, berikanlah perhatian untuk hal-hal yang penting bagi kebahagiaanmu. Bermain-mainlah dengan anak-anakmu. Luangkanlah waktu untuk check up kesehatan. Ajaklah pasanganmu untuk keluar makan malam. Jangan lupa selalu dekatkan diri dengan Tuhanmu. Berikan perhatian terlebih dulu kepada batu-batu kerikil untuk menempati isi toplesmu. Hal-hal yang benar-benar penting
harus jadi prioritasmu. Baru yang terakhir, uruslah pasirnya. Salah satu murid termuda terlihat mengacungkan tangan dan bertanya, "Profesor, hebat sekali pelajaran hidup di hari ini. Namun, ada satu hal yang terlewatkan. Kopi. Kopi yang tadi mewakili apakah?" Profesor pun tersenyum lebar. "Saya senang kamu bertanya tentang kopi. Itu untuk menunjukkan kepada kalian, sekalipun hidupmu tampak sudah sangat penuh, selalu saja tersedia tempat untuk secangkir kopi bersama sahabat. Jangan pernah lupa, ajak sahabatmu, relasimu, mitra-mitramu untuk sejenak ngopi bersama. Ini juga tidak kalah pentingnya. Mari kita minum kopi bersama." Sejenak kelas pun terasa adem, nyaman, bersahaja. Mereka lalu meminum kopi yang disediakan profesor di awal kuliah. Luar biasa bahagianya mereka karena sudah mengisi toples kehidupan dan perjuangan mereka di hari itu. Renungkanlah,